Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, melalui Zoom Al-Hasani, kita masih Allah beri kesempatan berkumpul, bermajelis ilmu, dan bersilaturahmi untuk menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh guru kita, Buya Rizal, dan pagi ini beliau akan didampingi oleh Bapak Wandi Muhtar. Surah yang akan diuraikan An-Nisa ayat 64 ya Pak Wandi ya. Ya, betul, Bu. Ya, baik. Sebelum lanjut ke uraian Al-Quran, kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mendampingi beliau pagi ini Pak Wandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya, Umi, dan keluarga semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Doa kami juga untuk keluarga besar Al-Hasani. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan istiqomah bersama Al-Quran. Amin. Pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Dari kami pemandu acara, selanjutnya kami persilakan kepada Buya. Syukran Bu Las. Sama-sama Buya. Afwan. Baik Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya yang tak mampu kita menghitungnya. Allah berikan kepada kita nikmat pada agama Islam. Agama Islam adalah agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah. Kita Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan mudah juga bagi kita menjauhi larangan Allah. Kita gembira melaksanakan sholat, senang hati kita berpuasa, bahagia kita menyisikan sebagian harta kita di jalan Allah. Dan kita juga tidak mau berbuat maksiat pada Allah. Kita benci dengan sebuah maksiat, perjudian. Kita benci dengan minum khamar, apalagi dengan perzinaan. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, insya Allah kita gunakan sebaik-baiknya usia kita ini. Setiap langkah kita, setiap tutur kata kita, setiap perbuatan kita harus kita sandarkan kepada Allah dan harus bernilai ibadah. Walaupun kita makan, kita niatkan setelah kita makan, kita bertenaga, maka kita akan baca Quran lagi, kan beribadah lagi. Walaupun kita tidur, kita niatkan setelah kita bangun tidur segar, maka yang kita ingat pertama adalah Allah. Jadi semua aktivitas kita bernilai ibadah, dan ada lagi aktivitas kita yang tidak bernilai ibadah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran.
yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Hanya kepada orang-orang tertentu. Hanya kepada orang-orang pilihan lah Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, nikmat itu ada pada kita sekarang. Dan tinggal kita jaga. Kita dekat erat nikmat mencintai Al-Quran. Kita juga mau kehilangan lagi nikmat mencintai Al-Quran. Kita jaga terus. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan pada imam kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah kita, role model kita, orang yang paling kita cintai. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang ikut beliau sampai kiamat. Dan termasuk kita dalam. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita minta kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami. Karena Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang yang kita ini. Semoga cinta kita kepada Allah, dan cinta kita kepada Rasul, kita buktikan dengan kita cinta kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat An-Nisa ayat ke-64. An-Nisa 64, dan pagi ini saya bersama Pak Wandri Muta. Assalamualaikum Pak Wandri. Waalaikumsalam, Buya. Alhamdulillah. Ini Pak Wandri pagi ini cerah amat, saya lihat ini. Alhamdulillah, karena sudah dicahayakan dengan subuh tadi, Buya. Alhamdulillah. Kalau lihat sekarang nih, orang mungkin nebak umur Bapak 43. Kan? Nebak pagi. Alhamdulillah. Pak Wandri, 34 barangkali, Buya. 34 barangkali umur saya. Ya. Pak Wandri, kapan masuk Al-Hasani? Kami masuk akhir Januari, masuk langsung kelas offline. Oh, akhir Januari. Ya. Satu keluarga ya? Ya, istri, adik ipar, pembayan, kemasal Padangnya, ada satu menantu. Alhamdulillah. Nah Pak Wandri, kalau boleh tahu, dulu sebelum belajar di Al-Hasani, Pak Wandri nggak pernah belajar gramatikal Quran? Gramatikal belum, Buya, hanya tahsin aja. Kalau gramatikal hanya di Al-Hasani? Hanya di Al-Hasani. Oke, kalau boleh saya tanya, apa bedanya Bapak membaca Quran sebelum belajar di Al-Hasani dan saat ini setelah belajar? Apa yang Bapak rasakan kita? Sebelum belajar gramatikal, kita membaca ngalir aja terus, baca terus. Kadang-kadang ada yang nyangkut, apa sih artinya ini? Lihat tafsir. Ya. Lihat terjemahan Hamka itu. Ya. Yang Al-Azhar. Itu aja ya. Ya. Tapi tidak lengket ya, arti-artinya satu kata ya. itu tidak lengket. Ya. Terus sekarang? Sekarang ya membaca lambat dan kalau ini apa sih ini kalau sudah belum ada di dalam vocab saya lihat apa ini karena sudah tahu kata kerja lampau, sudah tahu kata perintah, ya. Sudah tahu KKL segala, jadi itu lebih enak kita mencari dan dilihat kamus saja. Ya. Udah tahu melihat kamus ya, dulu enggak tahu melihat kamus. Alhamdulillah. Jadi ada perubahan ya Pak Wandi ya? Banyak sekali Bu ya. Banyak sekali. Banyak ya. Nah pagi ini ayat An-Nisa ayat 64 ini berapa lama latihannya Pak Wandi? Saya sudah dapat ngambil, ini kan dilelang nih, ngambilnya sejak 4. Nah latihannya 2 kali sama Buya, ya. 2 kali dengan keluarga, dengan adik-adik. Oh, melibatkan keluarga juga ya? Ya diskusi, kemudian sambil latihan.
Kalau makin sering latihan kan makin lancar sebetulnya, Buya. Ya, betul. Alhamdulillah. Nanti udah siap tampil pagi ini ya? Insya Allah, Buya, siap. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Wandi. Terima kasih, Buya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom Al-Hasani, Zoom kajian ba'da subuh hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Buya Al-Hasani yang terhormat, Bapak Ibu yang saya cintai, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Hasrizal Al-Hasani beserta keluarga sebagai penemu, penyusun, dan pembimbing metode gramatikal Al-Hasani. Yang telah mengajarkan saya menerjemah Al-Quran secara gramatikal. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu para pembimbing, serta sahabat surga yang bersama-sama dan saling mendukung dalam proses belajar. Istimewa kepada istri saya, kepada adik-adik ipar, beserta anak-anakan yang juga ikut mendukung saya mendalami Al-Quran ini. Selanjutnya saya mohon dimaafkan. Saya mohon dimaafkan bila dalam uraian ayat saya ini mendapat ada kekurangan dan kesalahan. Semata-mata karena saya masih pemula dalam mempelajari Al-Quran ini. Selanjutnya, uraian surat An-Nisa 64 ini akan saya sampaikan dalam 3 bagian. Bagian 1, penggalan 1 sampai 10. Bagian 2, penggalan 11 sampai 52. Dan bagian 3, penggalan 23 sampai 32. Baiklah, sebelumnya saya baca dulu surat An-Nisa ayat 64 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfaru lahumur rasulu lawajadullah tawwabar rahim. Baik, saya coba penggal. Surah An-Nisa ayat 64 ini dipenggal menjadi 32 bagian yang terdiri dari tiga bagian penggalan. Penggalan 1, wa. Penggalan 2, ma.
Penggalan 3 arsalna. Penggalan 4 min. Penggalan 5 rasulin. Penggalan 6 illa. Penggalan 7 li. Penggalan 8 yuto'a. Penggalan 9 bi. Penggalan 10 izni. Penggalan 10 iznillah. Penggalan 11 wa. Penggalan 12 lau. Penggalan 13 anna. Penggalan 14 hum. Penggalan 15 iz. Penggalan 16 zolamu. Penggalan 17 anfusahum. Penggalan 18 ja'u. Penggalan 19 ka. Penggalan 20 wa. Penggalan 20 fa. Penggalan 21 istaghfaru. Penggalan 22 Allah. Penggalan 23 wa. Penggalan 24 istaghfaro. Penggalan 25 la. Penggalan 26 humu. Penggalan 27 ar-rasulu. Penggalan 28 la. Penggalan 29 wajadu. Penggalan 30 Allah. Penggalan 31 tawaban. Penggalan 32 rahiman. Sudah lanjut. Baik, saya coba urai. Penggalan 1 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua ma huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ketiga arsalna bentuknya KKL ditandai dengan na. Dengan sendirinya pelakunya nahnu. Akar kata rasila. Pola kata kerja af'ala. Kata yang dicari arsala. Ada di Mamu Yunus halaman 141. Artinya kami telah mengutus. Penggalan 4 min. Huruf jar artinya dari. Penggalan kelima rasulin. Bentuknya kata benda kata kerja. Aslinya rasulun. Karena ada min di depan menjadi rasulin. Min itu menjadikan domah, menjadikan kasrah. Akar katanya rasila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Penggalan ke-6 huruf bermakna artinya kecuali. Penggalan 7 li huruf bermakna. Li ini memfathahkan KKSAD sesudahnya. Artinya untuk. Bentuk yuto'u, bentuknya KKSAD pasif. Ciri khas KKSAD-nya ada yu di depan. Ciri pasifnya huruf depan rumus KKSAD berharakat domah dan huruf keduanya berharakat fathah. Ada di buku materi halaman 25. Pelakunya huwa, akar katanya toa'a. Karena pengaruh sia poin 2,
to'a menjadi to'a. Huruf waw dan alif, huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Ada di materi dari di Kamus Marmu Yunus halaman 242, artinya dia akan ditaati. Penggalan ke-9, bi, huruf jar. Penggalan 10, iznillah. Bentuknya kata benda majemuk. Yang terdiri dari KBKK dan Allah. Karena didahului oleh bi, huruf jar, aslinya ada iznun. Aslinya iznun karena didahului oleh huruf jar bi, dia menjadi iznin. Jadi fungsinya huruf jar bi menjadikan huruf akhir, mengkasrohkan huruf akhir. Menjadi iznin. Nun akhir iznin disambut lam dari Allah tidak bisa, maka dia menjadi izni. Akar katanya azina, polanya fa'ala, pola kata kerjanya, pola kata bendanya fi'lun. Jadi artinya dengan izin Allah. Lanjut. Lanjut, slide berikutnya. Bagian pertamanya ada dibacakan dulu. Arti bagian pertama. Ya. Itu ada di slide berikutnya. Nah, arti bagian 1, penggalan 1 sampai 10. Dan tidak kami telah mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Lanjut, Pak. Penggalan ke-11, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12, lau, huruf bermakna artinya jikalau. Penggalan ke-13, anna, artinya huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-14, hum, kata ganti mereka, artinya mereka. Penggalan 15, is, huruf bermakna artinya ketika. Penggalan 16, zalamu, bentuknya KKL, ditandai dengan huruf waw sukun alif di belakang, dengan sendirinya pelakunya hum. Akar katanya zalamu, polanya fa'ala. Ada di Mamu Yunus halaman 248, artinya mereka telah menganiaya. Penggalan 17, anfusahum, kata benda majemuk terdiri dari kata benda kata kerja dan kata ganti. Anfusa, kata benda asalnya dari nafsun, kata benda tunggal, sedangkan anfusun adalah kata benda jamak. Akar katanya nafisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'ulun. Artinya diri-diri. Jadi dengan kata ganti artinya diri-diri mereka. Penggalan ke-18, ja'u,
ditandai dengan waw sukun alif. Dengan sendirinya pelakunya hum. Aslinya ja'u, karena ada ka, maka alif menghilang. Akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Berlaku huruf sia, kaidah sia huruf 1 huruf, poin 2. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada di Mahmud Yunus halaman 83, artinya mereka telah datang. Penggalan 19 ka artinya mu. Jadi artinya mereka telah datang kepadamu. Penggalan 20 huruf bermakna artinya maka. Penggalan 21 istaghfaru. Bentuknya KKL ditandai dengan waw sukun alif. Dengan sendirinya pelakunya hum. Akar katanya gafaro, pola kata kerjanya istaf'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 298. Mereka telah memohon ampun. Penggalan 22 Allah, jadi mereka telah memohon ampun kepada Allah. Allah menjadi subjek, ada di halaman 22. Arti bagian 2 penggalan 11 sampai 22 adalah, dan jikalau sesungguhnya mereka, ketika mereka telah menganiaya diri mereka, mereka telah datang kepadamu, maka mereka telah memohon ampun kepada Allah. Lanjut. Penggalan ke-23, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-24, istighfaro, bentuknya KKL karena huruf akhir berharokat fathah. Pelakunya huwa. Akar katanya ghafaro, polanya istaf'ala. Artinya dia telah memohon ampun. Penggalan 25, lah, artinya bagi. Penggalan 26, humu. Aslinya, humu kata ganti, artinya mereka. Aslinya hum. Karena sukun ketemu sukun mim dengan lam sukun, maka dia diberi harokat domah, jadi humu. Humur rasulun. Humur rasulun. Aslinya rasulun, karena ada alif lam di depan, maka domahnya hilang hingga menjadi rasulu. Akar katanya rasila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ulun. Penggalan ke-28, la, huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-29, wajadu, bentuknya KKL karena ditandai dengan waw sukun alif di belakang. Dengan sendirinya pelakunya hum.
polanya fa'ala, akar katanya wajada, polanya fa'ala. Ada di Mamu Yunus halaman 492. Artinya mereka telah mendapatkan. Penggalan 30 Allah. Jadi wajadullaha, mereka telah mendapatkan Allah. Penggalan ke-31 tawaban. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya huruf akhir fathah tain. Ciri superlatifnya ada alif panjang, alif antara huruf kedua dan huruf ketiga. Akar katanya tawaba menjadi taba karena berkusia 1.2, dua waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, menjadi taba. Pola kata bendanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Penggalan ke-32 rohiman. Bentuknya kata benda superlatif ditandai dengan huruf terakhir fathah tain. Ciri superlatifnya ada di huruf ya di antara huruf kedua dan huruf ketiga. Akar katanya rohima. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mamu Yunus halaman 139. Artinya maha penyayang. Arti bagian 3, penggalan ke-23 sampai 32. Dan Rasul telah memohonkan ampun bagi mereka. Sungguh mereka telah mendapatkan Allah. Maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi arti secara keseluruhan, dan tidak kami telah mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dan jikalau sesungguhnya mereka, ketika mereka telah menganiaya diri-diri mereka, mereka telah datang kepadamu, maka mereka telah memohon ampun kepada Allah. Dan Rasul telah memohonkan ampun bagi mereka. Sungguh mereka telah mendapatkan Allah, maha penerima taubat, maha penyayang. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Gimana rasanya Pak Wandri? Ya, pong lah ya, walau tersangkut-sangkut. Alhamdulillah. Jadi apa ya saya lihatnya lancar Pak Wandri menerjemahkan. Dulu Alhamdulillah berkat Buya, berkat latihan yang banyak Buya. Alhamdulillah. Saya nggak nyangka juga seorang pejabat dia sudah pensiunnya bisa ngulirin ayat. Nggak kebayang Pak Wandri. Kebayang nggak Pak Wandri? Karena saya pejabat kecil Buya. Kebayang nggak dulu Bapak pada saat aktif itu di hari tua mengure-ure ayat seperti ini? Oh, enggak ngebayangin, belum ngebayangin Buya. Nah, itulah kasih sayang Allah pada kita. Sangat sayang Allah. Jadi pada saat kita pensiun Allah panggil. Wandri, dulu kamu waktu aktif sudah sibuk dengan dunia. Ayo sekarang ke Al-Quran ya. Bagaimana mau terbayang Buya? Nah. Ketemu sama Buya saja tidak ada terbayang selama ini. Ada sama orang. Bertetangga dengan adik bapak saya. Dia tidak ada. Tanya tidak ada. Itu kan takdir yang mempertemukan saya. Ya. Nah, keluarga juga mendukung penuh ya Pak Wandri ya? Oh, amat sangat. Yang mendorong pertama masuk ini kan istri saya, belahan jiwa saya. Oh, Wita Sari ya? Iya, Wita Sari. Semoga selalu. Madanya Buya. Madanya Buya kecil. Aduh, Bapak. Ya, dia sudah belajar dulu. Terus dia nyebut saya enggak.
Terus dia menghilang, kan udah masuk dulu ke Ya, menghilang ya. Hasani. Kemudian menghilang. Ya, Nah, dia ajak lagi sama Bu Iva, Bu Nina dan Bu Iva ya, ikut offline. Ah, ya, karena ikut offline, saya diajak, ya, ayo Pak. ya. Daman ikut, saya ikut. Ajak Medi sekalian. Kalau anak belum bisa diajak, mantu diajak satu karena pada waktu itu belum sibuk banget. Ya. Nah, diajak Medi. Begitu ya. Alhamdulillah. Sekarang udah betah ya? Ya, alhamdulillah lah Bu ya, sudah tahu apa komponen ayat, sudah tahu kata kerja, kata benda, kata Huruf. kata perintah, Ya, huruf bermakna, huruf bersyarat, sudah tahu semua. Dan ya, kata itu sudah harus ada juga 4 poin, ya. yaitu bentuk, Nah, pelaku, akar akar kata, pola, kemudian cari akar kata, sudah bisa buka kamus. alhamdulillah. Ya itu kan banyak kemajuan tuh Buya sebetulnya. Ini Iyalah. karena interaksi yang intens dengan Buya, dengan saudara-saudara, Amin. dengan di sini, dengan Amin. saudara-saudara Nah, ipar-ipar. saya melihat Pak Bandi ini apabila ada sesuatu yang penasaran atau belum tahu, kenapa Bapak begitu antusias ingin mengetahuinya? Kita melihat di wajah Bapak itu terbaca ini antusias. Memang seperti itu, Pak. Kalau Bapak misalnya ada yang ragu, ada yang nggak tahu, kayaknya Bapak nggak sudi kalau ditambah materi baru, harus materi ini dimantapkan dulu. Yang terbaca sama itu saya. Apa betul, Pak? Saya ngelihat Bapak itu kalau ada yang materi yang baru saya sampaikan, nah, Bapak belum materinya belum mantap betul, pandangan Bapak ke saya itu seperti pandangan ulang lagi. Tapi melalui pandangan, apa benar itu, Pak? Iya, iya karena apa namanya itu antara bukan guru dan murid lah, antara pengajar, antara yang narasumber dengan yang diajar itu kan harus ada interaksi Bu ya. Ya, Interaksi itu tidak saja lisan, ya. juga gerak, juga mata, Body language ya. body language. Jadi Ah, mungkin Buya ini memperhatikan murid-muridnya lah ya, sangat satu-satu mungkin perhatikan. Sehingga tahu kulikat tuh perangai muridnya lah. Bagaimana ini? Pak Suarman ini begini, Pak Wandri ini begini, Pak Mazwar ini begini. Jadi itu interaksi itu yang sangat penting. Khusus Bapak, saya lihat kalau ada materi yang belum dipahamin, itu mata melotot ke saya. Nah itu yang seperti loh, mata Pak Andri tajam kali lihat ke saya nih. Pasti ada yang nggak selesai. Maka harus saya ulang lagi. Kalau ada yang tekan Bu ya, Ah, langsung tanya ke Ibu Ita. ah, Ya. Pak, bagaimana tuh, Bu? Kalau orang lain tekado yang tekana, kok Pak tadi kok, terpaksa di tunjukan dulu ke bio ndak itu. Kalau ndak cocok no, buka lo kamus balik ya. Jadi saya ngelihat Bu Wita, kalau Pak Wandi ini ada satu materi dia yang kelewat, nah saya ditantang habis mata sambil menatap tajam. Wah, kalau udah begitu Pak Wandi ini materinya harus diulang lagi. Nah kalau sudah selesai dia mantap, dia tenang. Tapi kalau mata melotot, udahlah saya udah harus mengulang lagi. Gimana Bu Wita? Emang begitu ya Bu Wita? Iya, agak mada Bu ya. Dulu diajak-ajak mau. Dulu nggak mau, belum mau. Nah, kini kok sasa-sasa. Karena malam, ikut tadi Pak. Kadang-kadang langsung ke depan. Sampai Suarman, sampai Yanti kan. Iya, langsung duduk situ. Kayak Buya lah kadang-kadang. Kalau Buya kan sampai tengah malam, takana baca lihat lo buku balik ya. Nah, pindah ke Sentul Pak Wandi maunya nih Bu. Pindah rumah Sentul. Iya Bu ya, itu makanya Bu ya. Kalau ragu-ragu kami barampek lah ragu-ragu tuh. Ada apa ini ke Sentul. Oke. Pintu selalu terbuka Pak Wandi ke Sentul ya.
Alhamdulillah. Ya, insyaallah Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi ya surat An-Nisa ayat ke-64 yang sudah dibawakan oleh Pak Wandri. Mantap sekali. Saya menambah dikit aja dari segi mana saya keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin. Nah, Allah mengatakan, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul. Dia rasul yang diutus oleh Allah. Itu apa tujuannya? Illa liyuta'a. Agar diikutin. Karena Allah titip kepada mereka, amanah kepada para rasul itu, perintah-perintah dan larangan Allah. Yang mana diikutin itu dengan bismillah, izin Allah. Tidak ada satupun terjadi di muka bumi ini atas kecuali kalau dengan izin Allah. Nah, Bapak termasuk juga yang naik ke Zoom ini 180 orang, tadi 180 lebih, itu atas izin Allah semuanya. Maka kita bersyukur bahwa kita Allah izinkan untuk mentadaburi Al-Quran. Nah, ini dalam rangka kita ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau kita nggak baca Quran, dari mana kita, apa yang harus kita taati, kita nggak tahu. Jadi, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bismillah. Bahwa Rasul itu untuk ditaatin. Walau annahum, dan jikalau sesungguhnya mereka izzalam, ketika mereka berbuat zalim. Artinya menantang Rasul tadi, tidak percaya kepada Al-Quran. Kemudian, lawajadu, zalamu anfusahum, pada diri mereka sendiri, zalim ini. Zalim pada diri mereka sendiri berbuat dosa, berbuat maksiat, menentang kebenaran, berbuat hal-hal yang Allah larang. Itu namanya mereka zalamu anfusahum. Kemudian apa? Ja'uka, mereka datang kepada engkau, wahai Muhammad Rasulullah, datang kepada Rasul, fastaghfirullah, maka mereka minta ampun kepada Allah. Mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka minta ampun kepada Allah. Nah, tentang dosa-dosanya dia minta ampun. Kemudian wastaghfaralahumul rasul, dan Rasul pun minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka tadi. Maka kalau sudah seperti ini kita minta ampun kepada Allah. Kalau Rasul sekarang udah nggak ada ya. Kita langsung minta ampun. Kalau untuk kita apa? Kita langsung minta ampun kepada Allah kalau kita salah. Maka sungguh betul-betul. Apa itu? Wajadu. Mereka mendapatkan Allah. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, pasti kita menemukan Allah tawaban, maha menerima taubat. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Rahiman, dan maha penyayang. Allah tidak mungkin mengazab hamba-hambanya, hamba-hambanya yang bersalah dan mengakui salahnya. Allah yakin saya tidak mungkin. Yang Allah hukum adalah orang-orang yang buat dosa diingati makin berjadi-jadi. Jadi kita bersyukur pada Allah. Kita kalau ada salah, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita bertobat dan kita betul-betul Allah jaga. Pasti Allah ampuni dosa kita. Demikian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wandri Mukhtar, dan karena kami sedang belajar ya, tentu ada hal-hal yang salah atau hal yang nggak berkenan. Itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa Allah ajarkan kepada kami. Baik Bapak Ibu, terus selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bu Lasyarni Ayub untuk dilanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Lasyarni Ayub. Pantun Baik, cek dulu terima Bu ya. kasih Bu ya. Sebentar. Ada pantun, silakan Pak Wandri. Pantun cek dulu Bu Lasyarni. Ya, silakan Pak Wandri. Pergi ke Belawan naik kapal. Sudah di Medan beli cemilan. Alhamdulillah dengan belajar gramatikal. Bisa baca Quran seperti baca koran. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Silakan Bu Lasyarni. Iya, selamat ya Pak Wandri. Terima kasih Bu Lasyarni. Sama-sama Pak. Baik, acara selanjutnya kita diskusi dan tanya jawab. Untuk pertama kita silakan kepada yang baru bergabung.